ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Nah, jadi dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 11a ini, benda yang ada di dalamnya itu adalah ikat pinggang. Nih, ikat pinggang. Ya bukan tulisnya. Ikat pinggang adalah ikat pinggang. Ada ikat pinggang. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Nah, jadi barang atau benda yang ada di dalam Amsal 11 ayat 28 ini adalah ini dia, daun ya. Daun muda adalah daun muda. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Jadi, benda yang ada di dalam Kejadian 28 ayat 11 ini adalah batu. Nih, batu. Yeay. Batu adalah batu. Dan batu. Oke, sekian dari kakak dan selamat pagi juga adik-adik. Kati. Shalom kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman semua. Saya Milka. Aku Abira, ini abangku Ian. Aku Weli. Hai, kita akan mengajarkan ayat Alkitab Yang terambil dari Mazmur 23 ayat 1 dan 2. yang berbunyi, Tuhan adalah gembalaku. Akan kekurangan aku, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu. Dari Sulikati. Bye-bye teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Selamat datang di ibadah sekolah minggu. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak untuk kesempatan pada hari ini. Kamu masih bisa mengumpulkan kami Bapak, adik-adik sekolah minggu, untuk kami datang beribadah Bapak walaupun online. Tuhan Yesus, biar Bapak setiap lagu pujian dan firman yang akan kami sampaikan dapat berbuah dan dapat bertumbuh sesuai dengan untuk adik-adik kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita angkat satu lagu pujian, Cuit Dubidu Dam Dam. Musik. Cuit Dubidu Dam Dam. Shalalala. Cuit Dubidu Dam Dam. Shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuit dubidu dam dam. Shalalala. Cuit dubidu dam dam. Shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Baik adik-adik, kita angkat satu lagu pujian setinggi-tinggi langit. Musik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan,
kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan namanya. Kita angkat satu lagu pujian, Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kita akan berdiri dari awal. Kita katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari kita memuji Tuhan, adik-adik. Mari kita meninggikan namanya. Kau Raja di segala raja Tuhan. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya kita terlebih dulu berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sampai pada kesempatan ini Tuhan masih menyertai kami
Dan sebentar Tuhan kami akan belajar dengan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau memberikan pengertian kepada kami sehingga kami mengerti apa maksud Tuhan di dalam hidup kami lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul yaitu Barnabas menerima Saulus sebagai sahabat, sebagai saudara. Nah, yang diambil daripada Kisah Para Rasul 9 ayat 20 sampai 31. Namun saya akan membacakan beberapa ayat saja, yaitu dari ayat 27 sampai ayat 29. Nanti adik-adik ngikutin di dalam Alkitab masing-masing adik ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 27 sampai 29. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi dan berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Nah, hari ini adik-adik tahu nggak siapa itu Saulus? Kalau tadi judul firman Tuhan kita yaitu Barnabas menerima Saulus sebagai saudara. Nah, siapa itu Saulus? Saulus itu adalah yang tadinya orang yang sangat jahat dan sangat tidak suka kepada orang-orang yang menyebut nama Tuhan Yesus. Dan asal ada orang yang menyebut nama Tuhan Yesus dan beragama Kristen, dia berusaha ingin membunuhnya. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi Saulus sehingga dalam perjalanan Saulus ke kota Damsyik, Saulus terjatuh dan mengalami buta selama 3 hari. Tetapi Tuhan mengasihi Saulus lewat Ananias yang mendoakan dia oleh pertolongan Tuhan Yesus. Nah, karena sedemikian banyak pertolongan yang diterima oleh Saulus ketika dia mengalami kebutaan dan dia merasakan bagaimana Tuhan Yesus telah menolong hidupnya, maka dia bertobat dan perubahan yang sangat drastis. Sehingga yang tadinya dia penganiaya jemaat, sekarang dia berbalik dan menceritakan siapa itu Yesus. Dan berani masuk ke rumah-rumah ibadat sampai memberitakan bahwa Yesus yang mati di kayu salib itu adalah anak Allah. Nah, dan karena Saulus ini sudah berani berkhotbah di rumah-rumah ibadat, maka pemimpin-pemimpin agama Yahudi di sana merasa terheran-heran, bagaimana mungkin yang tadinya orang sangat tidak suka kepada orang yang mendengar bahkan memuji Tuhan Yesus, bahkan menyebut Yesus sekalipun. Tetapi sekarang berbalik, Saulus ini menjadi orang yang sangat antusias untuk memberitakan siapa itu Yesus. Sehingga dengan suatu waktu orang-orang Yahudi itu berniat ingin membunuh si Saulus ini. Tetapi Tuhan memberikan pertolongan lewat murid-murid sehingga si Saulus ini dimasukkan ke dalam keranjang lalu menaikkannya di atas tembok dan membawanya kembali ke Yerusalem. Nah, di situ Saulus terus menceritakan bagaimana Tuhan Yesus dan siapa itu Yesus. Tetapi murid-murid yang Saulus mencoba untuk bergabung dengan murid-murid tidak mau, bahkan masih merasa ketakutan karena memang latar belakang Saulus yang sangat
jahat. Tetapi Barnabas beda dengan murid-murid yang lainnya. Barnabas menerima Saulus dan bahkan menjadikan sebagai saudara. Kenapa? Karena Barnabas adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan Yesus, sehingga Barnabas menceritakan kepada rasul-rasul lainnya bahwa Saulus telah dipakai oleh Tuhan dan menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Dengan demikian, mereka bersama dengan murid-muridnya sama-sama memberitakan siapa itu Yesus. Nah, Barnabas ini adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dan kalau diartikan, Barnabas itu adalah anak penghiburan. Jadi Barnabas bersahabat dengan baik dengan Saulus, bahkan dengan murid-muridnya, karena Barnabas telah menceritakan bagaimana perjumpaan antara Saulus dengan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita juga kalau mengasihi Tuhan dengan sungguh, maka kita akan menerima orang lain sebagai sahabat kita dan bahkan menjadi saudara kita. Nah, yang menjadi pelajaran kita, bisakah kita menerima teman kita, atau bisakah kita menerima orang lain sebagai sahabat kita? Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya adik-adik sekolah minggu bisa menerima satu dengan yang lain. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah menerima kita sebagaimana kita apa adanya. Nah, kalau itu adik-adik sekolah minggu semua harus belajar bersahabat dengan satu dengan yang lain, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Walaupun mungkin latar belakang seseorang itu sangat tidak kita sukai, tetapi kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita harus menjadikan orang lain juga menjadi sahabat kita. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan masuk dalam ayat hafalan kita yang diambil dari Roma 15 ayat 7a. Apa bunyinya? Terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Saya ulangi sekali lagi adik ya. Roma 15 ayat 7a. Terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar akan firman-Mu, bagaimana Tuhan sudah mengasihi kami, dan Tuhan mengajarkan kami supaya kami bisa menerima orang lain sebagai sahabat kami, karena Tuhan Yesus juga sudah menerima kami seperti apa kami adanya. Kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Lady di acara Kuis Alkitab. Dan kuisnya ini tentang menyanyikan lagu yang ada di nats Alkitab. Kali dikasih contohnya satu di Amsal 17 ayat 22 yang bunyinya, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kira-kira ada yang tahu nggak lagunya apa ya? Ya, lagunya seperti ini. Hati yang gembira adalah obat. Seperti itu ya adik-adik. Baik, sekarang kakak kasih pertanyaannya yang pertama yang ada di Yesaya 54 ayat 10. Yesaya 54 ayat 10. Ayo, kira-kira apa ya lagunya? Ada yang tahu? Ayo, cepat adik-adik, pasti tahu, gampang sekali. Saya nyanyiin loh sama adik-adik kita yang kecil. Ayo, dipikir. Ya, waktunya habis. Kita akan ke yang kedua di Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7.
kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak? Boleh loh kira-kira diingat-ingat lagi atau ditanya ke papa mamanya, Ma, ini apa ya? Ayo. Sekarang kali itu 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis ya. Yang terakhir adalah di Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Ini sih gampang sekali lagunya. Ya kan? Setiap kesaksian pasti tahu lagu ini apa. Itunya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kayak kalian yakin semuanya pasti bisa karena semuanya sering sekali mendengarkan lagu ini. Ya, terima kasih adik-adik. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi. Sempurna dan abadi, memberkati seluruh hidupku. Oh, kasih Yesus sempurna dan abadi, memberkati seluruh hidupku. Oh, kasih Yesus sempurna dan abadi, memberkati seluruh hidupku. Baik adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Kita angkat satu lagu pujian setinggi-tingginya. Kita akan menaikkan lagu pujian kita. Kita angkat satu lagu pujian. Cuit-cuit dubi dadam-dam. Musik. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus. Dan tekanan baru begini.